Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel Kang Tro di Makrifat Jawa Channel ini, dan yang sudah membantu memberikan like, subscribe, dan share-nya. Semoga Tuhan semesta alam selalu memberi panjenengan kelimpahan rezeki, kelancaran, kesehatan, umur yang panjang, dan diberi kemakmuran hidup di alam semesta ini. Pada kesempatan kali ini kita mengkaji diri, biar sadar diri, tahu diri, dan mawas diri, yaitu tentang menyadari 7 cakra yang ada dalam diri kita. 7 cakra dalam diri manusia. Sebenarnya di situ mengaktifkannya dengan cara menyadarinya. Di mana letak titik-titik dari cakra tersebut. Tetapi kalau kita tidak memahami dan menyadari, kita juga akan susah menjalankan dalam perjalanan hidup kita. Nah, di sini saya akan mengkaji tentang 7 cakra agar kita paham dan menyadari. Kita bahas secara real aja, secara logis, secara real, agar tidak hanya menjadi sebuah angan-angan atau pertanyaan. Jadi di saat meditasi kita benar-benar sadar dengan titik-titik 7 cakra dalam tubuh kita yang utama. 7 cakra ini menyimpulkan sebuah tujuan hidup. Sebenarnya cakra dalam tubuh manusia itu ada banyak. Tapi kenapa diambil 7 itu agar kita sadar akan tujuan hidup kita. 7 kelemahan tubuh kita. Dan tempat 7 energi yang besar dalam tubuh kita. Kita mulai dari cakra pertama, cakra dasar, ini pondasi dalam hidup kita. Makanya berada di tengah-tengah kedua kaki kita. Sebagai wujud tegaknya perjalanan hidup kita. Berarti di sini simbol sebuah niat, tekad, dan keyakinan pada diri kita. Jadi kita mantap dalam melangkah setiap satu langkah perjalanan hidup kita, dalam kita mengambil keputusan dan pilihan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, cakra seks. Kita berpikir yang mudah saja. Di situ kita harus bisa menguasai hawa nafsu kita, terutama tentang seks. Kita bahas yang mudah saja lah, tidak usah yang ribet-ribet. Di mana orang hidup itu harus mampu menguasai hawa nafsunya. Agar apa? Agar tidak hanya mengikuti kesenangannya saja, kebahagiaan diri sendiri, mengikuti hawanya saja, agar kita juga memikirkan orang lain ataupun makhluk lain di alam semesta. Dan cakra perut di pusar kita. Di sini mengajarkan agar kita dalam perjalanan hidup
itu tidak hanya mencari makan saja, tidak hanya untuk kepentingan isi perut kita saja, tetapi juga memikirkan orang lain yang mungkin pada saat itu juga tidak bisa makan, kekurangan, keleleran di jalan-jalan. Ini loh sebenarnya kesadaran diri. Jadi orang hidup itu tidak hanya untuk makan, tetapi makan juga untuk hidup. Berarti mencari makan ya penting, tapi memikirkan orang lain juga penting. Di saat kita sudah kenyang, kita juga harus melihat orang lain yang kesusahan. Naik ke cakra hati, simbol dari sebuah kasih sayang, di mana mengajarkan diri kita, di situ kita harus menyayangi terutama tubuh kita sendiri, diri kita sendiri dengan menjaga kesehatan kita, menjaga keimanan kita, keyakinan kita, prinsip kita, dan juga bisa mengikat kebatinan dengan makhluk lain, sehingga bisa bersinergi, bisa saling merangkul, saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga seluruhnya bisa saling menghidupi. Itu cakra hati. Kita naik lagi ke tingkat cakra tenggorokan. Di sini adalah tempat kita mengucapkan pembicaraan, saluran pernapasan kita, keluar masuknya angin. Nah, di sini sebenarnya tersimpan pembelajaran di saat kita hidup. Kita menjaga ucapan kita, memanfaatkan keluar masuknya angin ini yang benar-benar sesuai dengan tujuan hidup kita. Tidak asal ngomong, tidak mencela, memaki, menjatuhkan orang lain. Nah, di saat kita masuk ke cakra asna, di kening kita, di situ adalah di mana kita merenungi diri kita, berpikir, mencari solusi, mencari cara, agar bisa paham dengan diri sendiri dan juga bisa memahami orang lain. 7 cakra. Dari cakra 1 sampai cakra 5 ini kuncinya di omongan. Penting ini dalam hidup. Omongan kita ini, pembicaraan kita ini juga bisa menjadi kebaikan, juga bisa menjadi sumber masalah. Nah, karena masalah itu 99% tuh biasanya dari ucapan. Yang sangat menyakitkan, yang benar-benar menggores rasa orang lain. Nah, dari cakra 5, 6 ini yang handle cakra 6. Ini bisa jadi tolak ukur, penyaring, dalam di saat kita menentukan sebuah pilihan ataupun mencari solusi. Nah, ini sebenarnya fungsinya mata batin atau cakra asna itu adalah untuk kita bisa memiliki pedoman dalam hidup kita, memiliki aturan-aturan kita sendiri, menghandle kita sendiri, menguasai kita sendiri. Ini kuncinya di cakra asna. Agar apa? Naik ke cakra mahkota. Cakra mahkota itu adalah kemakmuran. Ini sebenarnya tujuan hidup.
Makanya di langit Sabtuju itu ada surga. Kemakmuran. Di saat kita bisa memiliki keyakinan, menjaga hawa nafsu kita, bisa mengerti dengan orang lain, bisa mengasihi orang lain, menjaga omongan kita, dan selalu berpikir dengan pikiran yang jernih dalam menentukan perjalanan hidup kita, pasti kita akan mendapatkan sebuah kemakmuran dalam hidup kita. Cakra mahkota. Nah, ini kajian bisa dianggap untuk teman-teman yang tidak kurang pas dengan kajian saya, mungkin tidak penting. Tetapi kalau kita mau berpikir, kembali ke kesadaran diri, di dalam saat kita diam, kita mengkaji, merenungi diri kita sendiri, di saat kita mampu mengkaji titik-titik cakra dalam diri kita dan menyadarinya, saya yakin panjenengan semuanya akan mendapatkan manfaat yang benar-benar dalam setiap meditasi panjenengan. Bukan hanya sesuatu yang dibicarakan tapi tidak bisa diwujudkan dalam hidup kita. Nah, semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Jaga 7 cakra kita, selalu berpositif thinking, yakin, sinergikan antara pikiran, ucapan, dan hati kita. Tidak ada yang mustahil di alam semesta ini. Dari saya terima kasih, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumati. Matur sembah nuwun.